Di dalam hutan beragam Sumatera Selatan terdapat sekelompok orang yang berbeda dengan orang modern. Kelompok orang yang masih menggunakan bahan-bahan seperti ranting, lumpur, dan jerami untuk membuat rumahnya. Kelompok ini yaitu orang rimba berdiri sebagai salah satu kelompok unik dari ribuan di Indonesia. Orang rimba masih mempertahankan gaya hidup tradisional secara turun-menurun, mengembangkan kebudayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari di tengah hutan. Kegiatan dan aktivitas rutin mereka seperti melangun, bersesandingon, dan lain-lain dapat membantu melestarikan lingkungan hutan. Maka kehidupan orang rimba memang bisa mengkontribusikan dalam pelestarian alam. Orang rimba sangat bergantung dengan sungai, oleh karena sungai menggunakan sumber makanan utama bagi mereka. Sungai-sungai juga digunakan untuk tempat mandi, sumber air bersih, dan juga memberikan arahan kepada orang yang tersesat dari rumahnya. Alat-alat seperti tombak dan luka yang digunakan oleh orang rimba tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Pakaian mereka juga sangat sederhana dan berupa minimal. Orang rimba memilih material yang spesifik untuk pakaiannya seperti kulit kayu, daun, dan kain. Biasanya pakaian ini tidak hanya dibuang saja, tetapi mereka memberikannya secara turun-menurun dengan generasi. Hal ini tidak menyebabkan keterlaluan atau produksi berlebihan yang bisa mencemari lingkungannya. Sekarang untungnya bagi orang rimba, pemerintah menyadarkan keberadaan mereka dan membantu dengan memberikan subsidi. Bantuan ini telah membuat kehidupan bagi orang rimba semakin mudah untuk mengakses obatan, makanan, dan fasilitas aman. Program sosial pemerintah ini sedang bertujuan untuk menjaga keamanan orang rimba dan juga untuk memberikan oportunitas untuk mendapatkan KTP. Tetapi bantuan ini hanya memanfaatkan sejumlah orang rimba yang berhidup di luar hutan. Hanya 70% orang rimba di Kabupaten Sarolangun baru saja dapat pencatatan. Selain itu, pemerintah masih berupaya untuk melindungi habitat dan tempat di mana orang rimba berhidup. Hutan yang dihuni oleh orang rimba telah dibuat menjadi taman nasional bernama Taman Nasional Bukit 12, sehingga keamanannya tidak dibuat resiko dari penebang atau organisasi lain. Kehidupan mereka di dalam Taman Nasional Bukit 12 terdiri dari berbagai aktivitas yang menggambarkan hubungan eratnya dengan alam. Suatu aktivitas rutin yang mereka melakukan bernama melangun. Melangun dilakukan saat salah satu anggotanya tertimpa musibah, sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang cukup lama. Manfaatnya, melangun ini dapat menghentikan pertanian untuk berbulan untuk sementara, sehingga lahan tanah yang dulunya digunakan bisa istirahat dan punya waktu untuk menjadi tanah murni lagi. Selain melangun, bersesandingan merupakan tradisi dengan mengasingkan yang sakit dari anggota keluarganya. Mereka biasanya dibuatkan sudung tersendiri. Meskipun saat ini tak boleh ada yang terdekat, tapi temenggung atau dukun yang akan berobatinya. Taman Nasional Bukit 12 ini masih memanfaatkan tumbuhan obat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Sementara tumbuhan obat yang menjadi sumber penghidupan suku anak dalam juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit 12. Pelestarian cara hidup seperti ini dibantu oleh tokoh seperti Butet Manurung yang mengenalkan pendidikan kepada orang rimba tanpa merusak budaya mereka. Dengan pendekatan yang menghormati tradisi lokal, Butet membuktikan bahwa pendidikan dan pelestarian budaya bisa berjalan bersama. Kesadaran dari suku rimba untuk menjaga alam itu sangat tinggi. Mungkin masyarakat di luar suku rimba melihat mereka itu sangat terbelakang, sangat rendah, atau mereka dianggap tidak maju, tidak berhubungan dengan teknologi. Tetapi mereka punya peran besar untuk menjaga alam yang lebih natural, yang lebih alami. Dan sebenarnya ketika mereka menjaga alam itu memberikan dampak yang kuat kepada orang-orang yang tidak menjaga alam. Jadi di sini terjadi satir, terjadi ironi, juga bagaimana mungkin hidupnya terbelakang, tetapi pada saat yang bersamaan mereka menolong orang-orang yang modern, yang hidup di kota, yang tidak terlalu peduli terhadap lingkungan hidup. Mereka punya filosofi yang sangat kuat dan mereka menjalaninya dengan ikhlas, dengan sukarela, dan itu tidak baru-baru saja.
bertahun-tahun sehingga apa yang mereka lakukan itu memberi dampak yang luas.